Kalau toh terjadi sekarang ini misalnya dampak dari free float, itu menurut saya dampaknya mestinya sementara. Halo Sobat Cuan semuanya, jumpa lagi di Cuap-Cuap Cuan. Kali ini kita bakal bahas salah satu isu yang menarik banget nih dan banyak dibahas oleh para pelaku pasar, yaitu soal free float di IHSG. Dampaknya kayak gimana sih? Apa sih yang perlu kita ketahui? Langsung saja, saya akan ajak Anda berbincang dengan CEO PT Elko Ranvidi Indonesia, Fendi Susianto. Halo Pak Fendi, terima kasih waktunya untuk Cuap-Cuap Cuan. Halo Alin, ya apa kabar? Kabar baik. Pak Fendi, kita mau ngasih tahu dong ke Sobat Cuan semuanya soal dampak aturan free float nih sebenarnya baik atau kayak gimana sih efeknya buat IHSG? Ya Alin, jadi sebenarnya itu kalau free float itu yang sudah menerapkan perhitungan ini juga sebenarnya sudah banyak ya di indeks kita ya, seperti LQ45 ya, kemudian ada IDX30 dan lain sebagainya itu sudah menerapkan sebenarnya. Sudah ada 9 ya yang sudah terapkan free float. Dampaknya terhadap IHSG bagaimana? Sebenarnya tidak terlalu terlihat. Kalau ditanyakan dampaknya terhadap IHSG. Hanya perhitungan free float ini ya, artinya membuat lebih sensitif ya terhadap gerakan, karena yang digunakan untuk perhitungan adalah hanya yang saham-saham yang beredar dan diperdagangkan, maksudnya diperdagangkan di pasar ataupun free float. Jadi perbedaannya sangat tipis terhadap indeks harga saham gabungan, karena sebenarnya turun, kalau ada porsi yang turun juga tidak terlalu banyak, kalau ada yang naik juga tidak terlalu banyak. Jadi artinya dampaknya hanya membuat pergerakannya menjadi lebih sedikit volatile ya, sedikit lebih memiliki gerakan yang lebih besar lagi naik turunnya, hanya saja tidak akan terlihat. Nah, kalau yang ditanya dampaknya yang paling terpengaruh pada siapa? Ya kepada saham-saham penyusunnya yang mengalami koreksi ataupun bobotnya mengalami penurunan akibat dari pengaruhan free float tersebut. Ya. Kasih contoh Pak, sebelum dan sesudah. Seperti saham BBCA, ya. BBCA pada saat perhitungan menggunakan market cap ataupun full market cap, itu bobotnya mungkin 11% lebih lah ya, dari seluruh perhitungan indeks, 11,3, 11, berapa gitu ya. Nah, begitu dia menerapkan free float, yang dimana free floatnya kan lebih kurang dari 50%, sekitar 47%-an, sehingga dia mungkin kontribusinya ataupun bobotnya terhadap indeks itu hanya 9%, jadi mengalami penurunan. Nah, yang membuat dia turun kenapa? Nah, karena indeksasi ini ataupun indeks ini biasanya digunakan oleh para fund manager, aset manajemen, ya, kemudian para institutional investor untuk acuan, untuk membangun portfolio investasinya. Mereka biasanya mengikut pada indeks. Jadi ketika bobotnya dia turun, maka dia juga akan menurunkan porsi portfolionya di saham tersebut. Sehingga ini yang mendorong mereka itu melakukan mungkin pengurangan portfolio ya di saham BBCA misalnya, atau menjual mereka dan mengkonversi, menambah pada bobot yang masih kurang. Nah, itu saja. Jadi sebenarnya lebih banyak dampak jangka pendeknya pada saat mau penerapan itu adalah pada saham-saham yang mengalami turun bobot ya pada konstruksi yang baru ya. Tetapi jangka panjangnya menurut saya juga tidak akan banyak. Hanya pada indeks itu akan lebih sedikit volatile aja, begitu sih Alin. Oke, jadi itu dampaknya untuk saham yang bobotnya mengalami penyusutan kalau gitu ya Pak ya, setelah free float ini. Kalau yang emiten yang diuntungkan contohnya nih Pak, yang akhirnya misalnya fund manager atau big money harus menambah porsi kepemilikan atas saham ini akibat free float. Ya, emiten-emiten yang diuntungkan misalnya perbankan ya, BBRI gitu ya. Tapi yang lain yang saham-saham big cap rata-rata turun, seperti misalnya saham rokok, Gudang Garam, AM Sampurna, apalagi seperti Unilever ya. Itu kan bobotnya mengalami penurunan, karena kan yang tadinya market cap ke free float-nya lebih rendah, itu membuat dia bobotnya mengalami penurunan. Jadi seperti BBRI tentu saja bobotnya sedikit mengalami kenaikan, mungkin antara 1,5 sampai dengan 2%. Sehingga di sini akan membuat para pelaku pasar, terutama institusional, fund management, ya, pengelola reksadana yang biasanya ada strategi indeks
ya mengikuti indeks ataupun reksadana indeks terutama, itu akan menambah porsi kepemilikannya ataupun portfolionya pada saham BBRI tersebut. Ini sebagai contoh ya. Tapi overall kebanyakan mereka turun ya saham-saham blue chip, sehingga yang kita lihat juga sebenarnya sudah dalam waktu sepekan ini ataupun beberapa mungkin sebulan ini mereka beberapa sudah mengalami koreksi. Jadi sudah mulai terasa lah ya dampak dari penerapan itu. Ya misalnya banyak nih kan Pak Sobat Cuan yang bertanya-tanya ada apa sih dengan saham UNVR, ada apa sih dengan saham HMSP seperti itu, saham-saham consumer. Berarti ini sedikit banyak ada juga efek free float ini ya Pak Fendi? Ya, sedikit banyak ada efek ini. Kita melihat seperti misalnya saham Unilever, ya, saham rokok gudang garam. Kemudian kita bertanya-tanya kadang-kadang ya, ini saham Unilever kan konsumer sudah sangat rendah, valuasi masih sangat atraktif kan. Jadi artinya kenapa turun terus ya? Salah satu menjadi kontributornya adalah karena ini juga. Jadi penerapan ini membuat kan saham Unilever kan termasuk saham defensif yang juga dimiliki oleh banyak sekali fund manager, institutional investor ya. Pada saat mereka link kebijakan investasinya, yaitu dengan melakukan link terhadap bobot terhadap indeks, maka otomatis mereka melakukan rekomposisi portfolio, menjual ya saham katakanlah Unilever, HM Sampurna, Gudang Garam, untuk pindah kepada bobot yang mengalami peningkatan supaya portofolionya comply ataupun memenuhi aturan-aturan internalnya dia yang disampaikan kepada investor masing-masing. Oke, Pak, kalau Anda melihat tekanan jual pada saham-saham yang bobotnya itu berkurang terhadap indeks, ini sudah mereda atau seperti apa sih Pak? Ya sebenarnya sudah mulai mereda ya, karena kan biasanya mereka one step ahead investor itu ataupun pelaku pasar ya. Ketika kemudian itu diumumkan, mereka kan juga perlahan-lahan melakukan mengurangi porsi terutama kepada saham-saham yang mengalami penyusutan. Nah sebenarnya cukup sudah diuntungkan juga karena kan penerapannya ini juga bertahap, bukan serta-merta ya, sehingga tidak membuat shock market ya. Artinya penurunan itu bisa dilakukan, mereka kalau melakukan penjualan juga sudah dilakukan dalam beberapa pekan ini, sudah bertahap. Jadi kalau dikatakan sih, ini sudah price in ya. Oke, Pak Fendi, untuk para investor retail sendiri sebenarnya apakah mereka juga perlu melakukan penyesuaian seperti juga layaknya fund manager seperti itu untuk portofolio mereka, apa perlu melakukan evaluasi juga? Nah, untuk retail sih menurut saya tidak perlu ya sampai sejauh itu melakukan rekomposisi portfolio. Karena yang paling penting buat retail adalah yang penting memenuhi bahwa dia sahamnya itu cukup liquid, ketika mereka beli juga cukup ada, kemudian juga ketika menjual juga tersedia ya di pasar. Bagi retail menurut saya seperti itu saja. Jadi artinya pengaruhnya tidak akan sampai besar sekali pada retail. Justru retail itu diuntungkan dalam konteks apa? Jadi akan mendorong juga para perusahaan-perusahaan yang free float-nya kecil ya terutama ya, mereka kalau ingin juga diburu ataupun untuk menjadi portfolio investasi oleh para fund manager dan institutional investor, mestinya mereka naikin free float. Hal kesana untuk free float-nya lebih banyak, yang tadi misalnya 7% jadi 15%, 20%, maka kan ini semakin liquid. Jadi diuntungkan dengan adanya likuiditas dari saham-saham yang nanti akan semakin besar. Yang selama ini dengan konsep perhitungan market cap kan mungkin saham-saham yang free float-nya kecil saja akan diuntungkan karena market cap-nya besar sekali gitu ya. Sehingga tidak terlalu terlihat. Dan retail juga akan kesulitan untuk misalnya mereka bermain di yang memiliki likuiditas sangat kecil. Jadi diuntungkan justru retail itu dengan adanya perhitungan indeks dengan metode free float ini, ya, paling tidak itu ke depan ya, paling nggak setahun sampai dengan 3 tahun ke depan akan terasa, akan mendorong perusahaan tersebut seperti itu. Tapi kalau menjawab pertanyaan yang pertama tadi secara tegas, mestinya retail tidak akan terlalu banyak terpengaruh terhadap perubahan metode perhitungan indeksasi tadi. Ya, termasuk untuk mereka yang misalnya memang time horizon-nya sangat jangka panjang, menyimpan saham untuk tujuan misalnya dana pensiun atau dana pendidikan dengan sistem DCA, kadang-kadang mungkin agak-agak mereka takut juga meskipun time horizon-nya panjang ya, kalau misalnya melihat
penurunan harga saham yang lumayan dalam terasa misalnya di saham-saham consumer yang tadi kita bahas, Pak? Ya, sebenarnya sih tidak terlalu khawatir ya, karena pada akhirnya kan nanti investor akan melihat valuasinya. Apakah valuasinya masih menarik dalam konteks apakah saham itu masih underpriced ataupun undervalue atau tidak. Sebut saja misalnya kasus Unilever ya. Iya. Unilever sudah mengalami penurunan dari angka di atas 8.000 sampai ke level 5.000 ya. Sangat dalam sekali. Tapi kalau kita melihat pada valuasi, mestinya ini kan valuasinya masih sangat atraktif. Cepat atau lambat saham ini juga berpeluang besar untuk mengalami peningkatan harga. Kenapa bisa demikian? Karena memang kita lihat secara fundamental undervalue. Ya. Jadi kalau toh terjadi sekarang ini misalnya dampak dari free float, itu menurut saya dampaknya mestinya sementara. Ya. Jadi artinya beberapa waktu yang lalu beberapa negara dan beberapa indeks juga melakukan perubahan itu. Tetapi juga dampaknya menjadi sangat-sangat temporer. Yang paling penting adalah bahwa valuasi itu masih menarik atau tidak. Perusahaan ini masih prospektif atau tidak. Ya, kemudian perusahaan tersebut masih memiliki nilai yang meningkat atau tidak di kemudian hari. Nah, pada saat kita melihat acuannya tersebut, maka saham-saham konsumer yang sekarang sedang mengalami tekanan, tentu saja pada gilirannya juga ada peluang untuk mengalami peningkatan ataupun kenaikan harga menuju harga wajarnya. Dan itu sudah terjadi beberapa kali dan berulang ya di dalam beberapa dekade yang saat ini. Oke, biasanya seperti apa sih Pak rotasi siklikal yang terjadi di market itu? Nah, rotasi siklikal itu biasanya kan akan terlihat dari bagaimana siklus bisnis maupun siklus ekonomi. Ya. Nah, mestinya bahwa siklus ekonomi itu seperti misalnya pada saat terjadi COVID kemarin semuanya dalam posisi pertumbuhan ekonominya menjadi negatif ataupun rendah sekali gitu ya. Maka yang pertama adalah sektor-sektor yang akan diuntungkan, terutama dengan sektor-sektor COVID ya, misalnya adalah sektor-sektor farmasi, sektor kesehatan, gitu ya, kemudian distribusi dan lain sebagainya. Kemudian pada saat mulai sedikit membaik, maka adalah sektor komoditas juga mengalami peningkatan. Kemudian juga kita melihat di instrumen-instrumen tertentu juga mengalami peningkatan seperti obligasi, terutama adalah obligasi negara yang itu akan mengalami peningkatan. Kemudian pada saat sekarang ini tentu saja sektor infrastruktur dan sektor manufacturing itu rotasinya sekarang menjadi cukup bagus, mengalami peningkatan. Nah, nanti setelah itu disusul adalah sektor perbankan, kemudian nanti sektor perdagangan, ya, dan kemudian nanti ada sektor konsumer. Dan sektor konsumer itu biasanya juga akan lebih cepat pada saat nanti pertumbuhan ekonomi sudah dalam posisi mengalami perbaikan. Jadi itu kira-kira rotasi-rotasi sektoral itu nanti akan berdasarkan dari siklus bisnis maupun siklus ekonomi yang terjadi ya. Oke, kita mau bahas lagi sebenarnya soal kedepannya ini Pak Fendi. Anda melihat Indonesia seberapa ketergantungan sih dengan aliran dana asing untuk pasar saham? Karena kan kita lihat domestik sudah semakin banyak investor lokal sendiri yang masuk ke bursa saham. Benarkah nih untuk kita mencapai titik yang penguatan yang signifikan, kita masih tetap memerlukan push dari big fund modal asing, Pak? Ya, saya melihat bahwa kita masih sangat bergantung kepada investor dari Korea, investor yang luar negeri ataupun global. Kenapa? Karena ini adalah sebagai konsekuensi dari pasar yang terintegrasi. Karena kan pergerakan kita dari pasar yang tersegmentasi kepada yang pasar yang terintegrasi. Itu yang pertama. Jadi mereka pun akan terus-menerus tertarik pada kita. Ya, dan mereka boleh diakui bahwa memiliki kemampuan analisis, pertimbangan, investasi maupun trading yang lebih matang dari kita. Karena mereka berada di negara-negara berkembang yang sudah main lama di sana dan melakukan pengelolaan dana itu sudah cukup lama. Itu yang pertama. Dan Indonesia masih atraktif di mata mereka. Itu ya yang pertama ya. Yang kedua, kendati pun ya, misalnya jumlah investor Indonesia saat ini mengalami peningkatan yang sangat drastis ya, terutama dari pasca ada pandemi coronavirus. Namun kalau kita lihat ya, data statistiknya mengatakan bahwa mereka rata-rata adalah retail investor penambahannya. Ya,
yang dari sisi dana juga belum terlalu besar ya, per tiketnya, per orangnya ya katakanlah. Meskipun nambahnya mungkin sekitar 3 juta, 4 juta kon, tetapi dari sisi kapitalisasi yang di-generate dari ketambahan tersebut tidak terlalu besar. Ya, karena yang lagi-lagi yang akan lebih banyak bermain adalah investor institusional yang di domestik, kemudian juga retail yang besar-besar atau private fund dan lain sebagainya. Sehingga di sini penambahan jumlah investor tidak serta-merta membuat kita itu menjadi lepas ya ketergantungannya dengan foreign investor. Karena yang dilihat adalah sebenarnya besarnya dana yang akan membuat dinamika di pasar ini bergerak ataupun mengalami penurunan. Gitu ya. Yang kedua, yang ketiga adalah masyarakat Indonesia dan investor retail itu karakteristiknya lebih banyak mereka sebagai follower. Ya. Artinya mereka tidak banyak melakukan inisiatif sendiri. Sebut saja misalnya, asing masuk, maka dia akan masuk. Gitu ya. Jadi quote and quote kayak ikan mujair masih seperti itu, mesti banyak belajar lebih banyak lagi ya, memiliki kepercayaan diri untuk melakukan investasi berdasarkan dia. Tapi dia hanya melihat follow dari fund yang besar yang seperti apa. Masuk di mana misalnya fund besar itu, yang itu bisa dilakukan oleh para investor asing. Nah itu yang alasan ketiga. Sehingga dalam waktu ke depan menurut saya 3 tahun ke depan pun kita masih akan banyak bergantung investor foreign ya. Jadi artinya pasar modal kita masih akan bergantung juga pada peran serta ya dari investor-investor asing ya yang jumlahnya juga sangat besar. Iya, berbicara soal investor asing ini mereka melihat free float yang sudah dilakukan di Indonesia ini seperti apa, Pak? Apa mereka lebih menyukainya? Ya, jadi kalau mereka lebih suka yang namanya free float sebagai acuan karena mereka lebih merepresentatif. Indeks ini akan lebih mencerminkan dinamika yang terjadi yang sebenarnya di pasar. Ya, karena saham-saham yang tidur, maksudnya saham-saham yang tidak diperdagangkan, tidak serta-merta diikutkan di dalam perhitungan. Sehingga mereka lebih mudah lagi bahwa indeks akan lebih representatif. IHSG lebih merepresentasikan apa yang terjadi di pasar saham kita. Jadi positif buat investor asing ya. Nah, kadang-kadang kita merasakan juga dengan metode perhitungan yang lama, ya katakanlah indeks harga saham gabungan itu masih pakai market cap, ya full market cap weighting, itu kita merasakan kadang-kadang naiknya saham tertentu saja sudah menggerakkan indeks itu naiknya cukup tajam, padahal hanya beberapa sahamnya, karena perhitungannya market cap. Tapi sekarang tidak bisa lagi. Artinya lebih menggambarkan kondisi yang sebenarnya. Buat asing akan menjadi positif, dan menurut saya, justru ini yang ingin saya sampaikan, bahwa perhitungan yang baru itu akan membuat peran serta asing itu menjadi cukup besar. Paling nggak intensinya terhadap pasar saham Indonesia dengan ukuran-ukuran acuan tersebut, mereka akan semakin membaik dan meningkat. Oke, ini bagus berarti Pak ya buat sentimen mereka masuk ke pasar kita ya Pak? Ya, menurut saya ini nilai positifnya dari salah satu nilai positif yang mesti kita harus ke depan kita bisa lihat ya, adalah dari meningkatnya minat investor asing ya, terhadap saham-saham di Indonesia, karena mereka akan lebih mudah lagi melakukan link antara portfolio mereka dengan menggunakan indeks yang lebih representatif. Iya, Pak Fendi, kalau berbicara soal investor asing juga nih, Anda melihat indeks-indeks mana di Bursa Efek Indonesia yang sudah menerapkan free float ini yang diuntungkan? Kalau tadi kita berbicara soal sahamnya ya Pak, ini indeksnya. Indeks yang diuntungkan, ya, yang dilihat seperti adalah indeks LQ45, jelas. Karena investor asing itu juga concern pada kondisi ataupun persyaratan likuiditas. Ya, ini LQ45 kan sudah menerapkan free float method juga di dalam perhitungan. Kemudian ada IDX 30, ya, itu juga mereka akan lihat. Dan juga mereka ada concern juga terhadap IDX high dividend, ya, 20 ya. Dan juga mereka IDX value, IDX growth, segala macam. Mereka lebih memiliki tematik untuk diikuti, bergantung pada fund-fund yang mereka juga produk-produk yang mereka keluarkan. Misalnya adalah ada hedge fund ataupun fund management di asing yang dia orientasinya adalah growth strategy, maka dia akan melihat pada IDX growth ya.
kemudian LQ45 karena dia menjamin ataupun merasa bahwa itu cukup liquid untuk keluar masuknya mereka dalam saham-saham di Indonesia. Dan banyak lagi misalnya ID Equality 30 dan berbagai macam indeks sebenarnya kalau kita melihat sangat digunakan ataupun diikuti berdasarkan tema-tema investasi ataupun portfolionya mereka ya saat ini. Kalau kita amati, kebetulan saya berdiskusi dengan beberapa teman fund manager, mereka cukup happy juga dengan adanya indeks-indeks yang bervariasi sehingga mereka tidak perlu lagi untuk terlalu detail, hanya bisa melihat pada indeks-indeks tersebut untuk mereka ikuti untuk mengkonstruksi portfolio mereka, terutama untuk exposure di Indonesia. Iya Pak, kalau untuk tren investasi ESG ini seperti apa sih Pak dampaknya? Akan berpengaruh nggak sih Pak? Ya, itu juga sangat berpengaruh ya, terutama begini, linknya tuh terhadap investment management ataupun hedge fund ataupun reksadana-reksadana di luar maupun di dalam yang concern terhadap ESG. Jadi mereka sudah membangun atau mengeluarkan produk-produk ini sudah banyak juga di luar. Di Indonesia mungkin belum terlalu familiar ya, tetapi kan kalau kita lihat dalam 3-5 tahun ke depan, menurut saya ini akan menjadi hal yang banyak diminati ya. Artinya responsibility terhadap tidak hanya keuntungan, itu juga akan menjadi tema-tema yang tetap diminati oleh masyarakat ke depan. Jadi kalau kita lihat trennya, ya trennya menurut saya very positif ke depan. Oke, apakah kalau begitu kita sebagai investor nanti akan menyaksikan saham-saham tertentu sudah boleh dikatakan sudah kehilangan pamornya, udah nggak zaman lagi seperti itu? Ya, jadi kan kita melihat juga seperti itu, ada kebaruan-kebaruan, ada transformasi sektoral juga ya, di ekonomi juga demikian, di bisnis juga demikian, ada kebaruan-kebaruan model bisnis, kemudian sektor-sektor unggulan dan lain sebagainya ya. Itu kan suatu hal yang sangat lumrah terjadi. Kita melihat nampaknya yang berbau digital ataupun melakukan kolaborasi dengan digital bisnis, itu yang ke depan juga berpeluang besar akan menjadi leading sektor yang nanti akan dilihat. Mungkin perusahaan-perusahaan defensif yang katakanlah defensif yang tidak banyak melakukan perubahan, ya cepat atau lambat mereka akan mulai ditinggalkan dan akan switching mereka portfolio mereka pada yang prospektif. Dan dari mana kita bisa melihat itu? Biasanya kalau saham-saham yang ciri khasnya atau sektor yang ciri khasnya mulai dikurangi atau mulai ditinggalkan itu karena growth-nya itu sudah stable dan relatively mengalami penurunan, ya. Dan ini cukup berbahaya buat sektor tersebut. Nah, sektor-sektor yang akan menjadi kandidat untuk mereka masuk ya ataupun dipindah ke sana adalah sektor-sektor yang memiliki peluang supernormal growth ataupun growth-nya paling nggak double digit untuk 5 atau 10 tahun ke depan. Biasanya adalah sektor-sektor yang syarat dengan teknologi. Sehingga tidak pelak lagi beberapa perusahaan atau sektor berusaha melakukan transformasi digitalnya ya dengan cara tersebut maka mereka bisa mempertahankan growth-nya, potensi growth ke depan. Nah, kurang lebih demikian sih gambaran umumnya. Kalau sektornya masih banyak, sebut saja sektor konsumer misalnya ya, sektor perdagangan, kemudian ada di sektor-sektor jasa ya dan perbankan. Itu kan mereka harus juga mempertimbangkan potensi growth 5 sampai dengan 10 tahun ke depan ya dengan mempertahankannya dan bahkan mereka melakukan banyak improvement di sana. Jadi digital di sini menjadi kata kunci ya Pak Fendi. Kalau Anda lihat seperti apa nih beberapa emiten konvensional misalnya peritel sudah mulai ada narasi yang digaungkan, ada digital play-nya juga di situ. Sebut saja misalnya MPPA, AMRT kita sudah dengar, kemudian radio juga, mari seperti itu. Apa kita akan melihat tren seperti ini semakin kencang Pak di pasar? Dan bagaimana sih kita sebagai investor benar-benar melihat apakah ini growth-nya ini akan benar-benar terbaca di bottom line-nya seperti itu, atau ini hanya ekspektasi saja dalam artian karena kan juga akan butuh investasi juga kan Pak untuk memperkokoh misalnya keberadaan mereka di dunia digital atau gimana seperti itu. Ya, betul sekali Alin ya. Jadi saya setuju sekali bahwa perubahan ataupun transformasi menjadi digital itu kan sebenarnya
persoalannya bukan masalahnya dia itu kalau tidak melakukan itu akan menjadi kurang bagus, tapi adalah karena tuntutan dari customer-nya ataupun perilaku ataupun keinginan dari customer itu juga mengalami perubahan seiring dengan teknologi digital gitu ya. Iya. Jadi kan mereka namanya bisnis harus mengikuti apa sih kemauan dan tren yang terjadi jangka panjang untuk kliennya ke depan. Nah, sehingga kalau kita melihat, pasti kalau perubahan yang begitu besar itu akan memerlukan capek ataupun investment yang tidak kecil. Besar sekali. Nah, investor saat ini yang terjadi di bursa ya, kita melihat beberapa saham yang misalnya adalah ada bank digital, kemudian ada retail yang sudah kolaborasi dengan digital dan lain sebagainya, itu sahamnya tuh naiknya, terbangnya luar biasa. Nah, kalau menurut saya itu hanyalah persepsi dulu. Jadi belum bicara mengenai bagaimana valuasinya, bottom line-nya, dan lain sebagainya. Tetapi di situ arah dari strateginya aja sudah diapresiasi oleh para investor. Jadi perubahan-perubahan strategi, ada kebaruan model bisnis, kebaruan strategi yang ke arah sana, yang intinya adalah bagaimana untuk memuaskan kepentingan pelanggan, itu sudah diapresiasi. Nah, cepat atau lambat, tentu saja kembali seperti saya katakan. Nah, ketika kemudian itu dilakukan valuasi dan kemudian disesuaikan harganya yang terjadi di pasar, ternyata katakanlah sudah kemahalan karena naik tinggi, maka cepat atau lambat mereka akan terkoreksi, menyesuaikan dengan nilai wajarnya masing-masing. Tapi itu juga butuh proses, karena ini sekarang kalau saya melihat lebih banyak terjadi euforia terhadap perubahan yang cukup mengembirakan buat mereka. Ya, artinya perubahannya aja sudah diapresiasi ya, oleh para investor. Namun kalau kita melihat bagi investor ataupun trader, mestinya terutama retail ya, mestinya harus ekstra hati-hati terhadap harga-harga saham yang sudah mengalami peningkatan tajam. Bukan berarti tidak memiliki potensi, bukan. Sebutkan saja contohnya Pak Fendi. Ya, saya sebutkan saja misalnya seperti adalah MPPA, ya, kemudian kita melihat ada Bank Arto, ya, kemudian ada BABP dan lain sebagainya. Itu kan DCII, sudah contoh-contoh yang Edge ini gimana Pak? Gimana? DCII. Nah, DCII juga termasuk di dalamnya. Jadi kalau kita melihat kenaikan harga begitu sangat spektakuler ya, sampai candle kalau ilmu teknikal itu sudah lewat semuanya, artinya sudah tidak ya relatively tidak sesuai dengan praktek yang sebelumnya. Jadi sudah sampai 10 kali mengalami peningkatan harga terus menerus ya, untuk sampai ke level 50.000 gitu ya. Tapi kalau kita melihat dari aspek valuasinya sudah sangat mahal kalau dengan data yang sekarang ini ya. Dari price to earning ratio sudah sangat ultra expensive. Dari price to book value juga sangat ultra expensive. Jadi ini juga bagi investor yang lebih realistis, maka terutama orientasi jangka panjang pasti akan berpikir 7 kali untuk ikut membeli saham ini karena sudah sangat mahal. Tapi bagi investor yang sifatnya adalah sangat pragmatis, ya kita juga tidak menyalahkan mereka. Yang sifatnya lebih spekulatif, mereka juga sangat menyukai untuk misalnya buy high, sell even higher, buy high, sell even higher gitu ya. Dengan memperhatikan posisi-posisi indikator-indikator technical analysis, dengan resikonya masing-masing yang mereka perhatikan, itu juga bisa sukses juga, asal sangat hati-hati. Tapi high return juga high risk, itu saja karena karakteristiknya pasti selalu demikian. Iya, Pak Fendi mau minta pendapat Pak Fendi juga nih soal bank-bank digital. Kan bank-bank mini gitu, bank-bank digital yang belakangan ini juga sering lumayan lah Pak mencuri perhatian para pelaku pasar seperti itu. Gimana sih Pak, apakah ini berarti kayak bank-bank konvensional akan jadi kurang peminat apa gimana Pak? Ya, seperti diskusi kita tadi Ellen ya. Jadi saat ini terjadi euforia ataupun dalam posisi terbius ya. Investor-investor itu terbius oleh euforia digital. Jadinya memang betul bahwa arahnya kita ke sana akan jauh lebih bagus ya. Tetapi maksud saya apa setinggi itu di dalam melakukan penilaian terhadap harga saham yang terlalu jauh dari nilai fundamental yang kenaikannya? Kan juga tidak. Ya, artinya apa? Ciri khas dari euforia yang terjadi dan masih terjadi adalah apa? Jadi pada saat mereka kita ingatkan, mereka juga acuh tak acuh. Artinya apa? Mereka sedang terbuai ya. Ketika kemudian misalnya ada satu teman saya sampaikan,
karena mereka bertanya, wah ini bank digital bagus untuk dibeli. Saya sampaikan bahwa ini dari sisi valuasi sudah sangat mahal. Mengapa kamu membeli? Dan mereka juga sebenarnya paham tentang itu, tapi tidak mengindahkan. Jadi artinya kan ini namanya euforia, ya. Jadi perlu hati-hati. Jadi ketika kemudian terjadi penurunan yang pada saatnya akan datang, itu maka juga yang berpeluang menghadapi kerugian juga mereka juga. Ya, artinya ini kejadian ini kan selalu berulang dari sejak dulu bahwa saham-saham yang overpriced maka 99% probabilitasnya pasti dia akan balik lagi turun ke bawah. Ya, hanya mungkin sekarang dia lagi menikmati dan dia tidak melihat waktunya kapan mengalami penurunan. Bisa cepat sekali atau bisa nanti kemudian kalau ini euforianya cukup lama ya. Tapi dugaan saya dalam setahun ini tentu saja itu sudah cukup lama euforia. Pasti akan kembali realistis. Kapan itu pertanyaannya kita nggak pernah tahu ya Pak ya? Ya. Oke, terima kasih Pak Fendi Susianto, CEO PT Elkoran Vidi Indonesia sudah berbincang bersama kami di podcast Cuap-Cuap Cuan. Ya Sobat Cuan, itulah tadi perbincangan kita soal dampak free float ke pasar saham dan juga bagaimana efeknya ke emiten-emiten. Semoga bisa bermanfaat untuk Sobat Cuan semuanya dalam mengarungi pasar saham dan juga investasi. Saya Alin Wiratmaja undur diri, sampai jumpa.